kenapa sih dok nggak boleh hamil di masa pandemi ini? Karena seringnya di rumah, ngapain lagi sih selain esek-esek ya? Bapaknya kena sakit mah, ya kan? Udah nggak ada lagi malam Jumat, udah tiap malam, ya kan? Pasti. Ngapain dokter pakai kondom? Kayak main piano pakai sarung tangan katanya. Saya mau aborsi karena ini lagi corona. Saya tidak setuju ya dengan aborsi ya. Nggak mau dulu punya anak, tapi juga nggak mau KB. Akhirnya diaborsi, sampai sekarang nggak punya anak. Aborsi hanya boleh dilakukan kalau ada kegawatan pada ibu atau pada janinnya. Jangan main, aduh ini gara-gara corona, ini aduh positif, di-stopin aja deh. Sepanjang protokol kesehatan itu diikuti, resiko terkena COVID-19 minimal. Minak jinggo. Apa itu? Miring enak nungging monggo. Cinderella menunggang kuda. Oh, apa ya. tuh dok? Gimana kita untuk bisa mencegah kehamilan di masa-masa pandemi seperti ini? Atau mungkin yang tadi udah ternyata terlanjur hamil, tapi ada langkah-langkah yang terbaik yang tadi sudah diberikan oleh Dr. Boyke ya. Nah sekarang apalagi kalau yang udah terlanjur hamil, ini ada berita bahwa apakah klinik aborsi itu juga meningkat dok? Saya tidak setuju ya dengan aborsi ya, karena kalau sudah hamil itu ya dari sisi agama apapun juga aborsi itu dilarang. Pertama, kedua orang yang sudah melakukan aborsi itu beberapa komplikasi sering timbul ya. Salah satunya yang kita takutkan apa? Yang salah satunya adalah infeksi. Apalagi dalam kondisi seperti ini ya, artinya juga terbatas ya orang-orang tenaga medisnya, tenaga paramedisnya. Yang kedua juga adalah resiko daripada aborsi itu 3. Infeksi, perdarahan, bahkan sampai bisa kematian. Ya, jadi jangan lakukan itu. Ya. Kemudian setelah sampai orang itu melakukan aborsi, untuk punya anaknya lagi kadang-kadang sulit lagi. Ya, saya cukup banyak punya pasien yang mungkin dulunya masih nggak mau dulu punya anak, tapi juga nggak mau KB, akhirnya diaborsi, sampai sekarang nggak punya anak. Aduh, nyesal deh. Nyesal, dia bilang, aduh saya dulu dibuang-buang dok, gimana ya kok sampai sekarang. Ya meskipun kita lihat, diperiksa virus, diperiksa kandungannya di USG, nggak ada kista, nggak ada endometriosis, nggak ada infeksi, nggak ada keputihan. Suaminya juga spermanya normal, tapi kok nggak hamil-hamil, nggak jadi-jadi. Something dong, mungkin disitulah kuasanya Tuhan. Mungkin Tuhan mengatakan kamu dulu dikasih nggak mau, dikeluarin. Apalagi sekarang dia bilang gitu. Mungkin itu saya hanya mengingatkan saja. Jadi kalaupun sampai Anda terjadi kehamilan, 1, pergilah ke rumah sakit ibu dan anak. Yang kedua, Anda perlukan dengan menjarangkan kedatangan ke rumah sakit. Pertama, 1, datang ke rumah sakit hanya untuk memastikan Anda hamil. Kan di test pack tuh. Di test pack udah positif 2. Nah kamu tunggu dulu. Setelah 2 minggu pastikan ini benar-benar hamil atau kosong. Kan ada yang namanya blighted ovum. Blighted ovum itu adalah telur yang kosong. Pastikan ada denyutnya nggak, tunggu, sabar dulu, jangan dulu buru-buru. Wah ini udah di test pack, saya pengen USG untuk lihat kantong, nggak usah. Tunggu 2-3 minggu dari setelah terlambat headnya itu baru dilihat. Kalau sudah dilihat ada janinnya di situ, minta nomor telepon dokternya. Ya, minta nomor telepon dokternya, dok saya minta telepon. Kenapa? Di era pandemi ini saya akan mengurangi sesedikit mungkin bertemu dengan orang kerumunan. Saya takut dok, di rumah sakit itu kan meskipun ini rumah sakit apalagi rumah sakit umum ya, ini rumah sakit anak pun tetap ada rasa ketakutan itu. Minta nomor teleponnya sehingga dia bisa menghubungi dokternya kapan-kapan. Nah, apa yang terjadi pada trimester 1 yang paling sering dikeluhkan itu adalah 1, ngidam, mual, muntah, nggak bisa makan apa-apa. Yang kayak gitu kan kalau sampai terlalu berat itu harus diinfus. Namanya dikenal dengan hyperemesis gravidarum atau muntah yang berlebihan. Nah ini yang baru harus ke rumah sakit. Tapi kalau cuma muntah-muntah kayak orang masuk angin, nggak mau makan bubur aja sih nggak usah lah gitu loh.
nggak usah sebulan sekali kesananya, nanti aja 3 bulan gitu loh. Baru datang ke dokter. Jadi frekuensi kunjungan ke dokter obstin juga dikurangin aja. Nah, untuk mereka yang apa tuh namanya, yang sudah terlanjur hamil dan kemudian juga apakah ada keinginan mereka untuk akhirnya, waduh ini terlanjur hamil terus kemudian sepertinya saya nggak mau melanjutkan gitu, karena ya itu dia tadi takut kena resikonya, takut apanya gitu. Mungkin itu boleh ternyata setelah positif gitu boleh di stop atau nggak boleh. Sebenarnya dokter itu sekarang tuh ada yang namanya undang-undang kesehatan ya, yang mengatakan bahwa aborsi hanya boleh dilakukan kalau ada kegawatan pada ibu atau pada janinnya. Artinya hanya boleh atas indikasi medis. Nggak boleh, saya mau aborsi karena ini lagi corona, nggak bisa. Itu bukan kegawatan, sudah diatur. Bisa datang ke rumah sakit jadi kalaupun sampai ke rumah sakit, pertama pakai masker. Ya. Kedua cuci tangan. Ketiga jaga jarak ketika nunggu dokter. Kalau perlu nunggunya di mobil. Bilangin sama susternya kalau sudah giliran dia baru dipanggil. Bisa kok itu. Ya di rumah sakit pun. Kemudian yang keempat yang nggak kalah pentingnya adalah bahwa sesampainya di ruangan, sampaikan biasanya nyampe sudah ke sana itu dikasih satu lagi face shield. Ya, face shield, kemudian sampaikan kepada dokter cepat aja, jangan terlalu banyak cerita begini-begini. Dok, saya kesini sudah terlambat, saya mau USG, saya ini, oke, langsung dilakukan pemeriksaan USG. Atau saya kesini dengan muntah dan begini-begini, ya, dengan kondisi nggak mau makan dan sebagainya. Tapi untuk aborsi, saya kira tidak satupun dokter akan mau melakukan. Walaupun sudah ketahuan, mungkin kan kadang-kadang kalau ketahuan kan, oh ini umurnya udah 2 minggu atau 3 minggu, itu pun juga tetap tidak boleh. Semudah apapun, menurut aturan ilmu kedokteran tidak boleh. Tuh ya, jadi jangan main, aduh ini gara-gara corona, ini aduh positif, di stopin aja deh Nggak boleh. Aduh, nggak boleh. Makanya dari awal KB, pil atau kondom. Ya udah gitu. Nah, kalau yang udah terlanjur maka ikutilah protokol kesehatan yang tadi. Dan tenang kok. Rumah sakit ibu dan anak sih oke-oke aja selama ini. Jarang ditemukan gitu ya kasus-kasus COVID positif. Yang paling sering itu ada di rumah sakit umum. Baik dok. Oke dok. Nah sekarang cara menyiasati ini untuk mungkin teman-teman kita yang udah kebobolan gitu ya, dan masih tetap harmonis gitu dok. Mungkin kan karena ya panik ya dok, akhirnya kebobolan dan akhirnya positif dan ternyata ya timbul rasa kerisauan itu dok. Ya, jadi begini, ketika sudah terjadi kebobolan, ya pasti salah satu udah dikeluarin aja. Ada yang begitu kan, si suami itu biasanya. Tapi suami yang disalahin suami itu. Ya, tapi si istri harus mengatakan enggak. Ya. Kalau sesuatu itu sudah jadi, ini barangkali rencana Tuhan kepada kita. Kita harus terima ini. Ya tapi kan nanti kamu kena COVID. Belum lagi nanti proses persalinannya juga di rumah sakit juga kan. Enggak ini. Kan rumah sakitnya ibu dan anak. Kan makanya saya juga udah dengar kok dari dokternya. Sepanjang protokol kesehatan itu diikuti, resiko terkena COVID-19 minimal. Pakai masker, sering cuci tangan, jaga jarak, jauhi kerumunan. Kalau misalnya ada ibu-ibu yang rumpi-rumpi gitu ya ditunggu di klinik, lebih baik jauh. Kemudian yang terakhir, daya tahan tubuhnya mesti meningkat. Nah, apa yang harus dimakan ya sama ibu-ibu yang hamil ini supaya daya tahan tubuhnya meningkat? 1, tinggi protein, rendah karbohidrat. Tinggi protein, rendah karbohidratnya. Jadi, ikan salmon, ikan tuna, daging-daging makan. Tapi rendah karbohidrat. Nasi dikurangin. Ya, atau makanlah nasi merah. Karena nasi itu hanya bikin gendut, nggak bikin pinter, nggak bikin daya imunitas naik. Tapi kan Indonesia kan gitu dok, maksudnya nggak ada nasi nggak enak gitu dok. Ya itulah. Orang mie aja pakai nasi dok, kadang-kadang enak. Akibatnya apa? Kalau terlalu banyak nasi, itu si ibu itu hamil dengan gemuk juga dianya.
Nah nanti nurunin berat badannya bakal susah. Untuk kembali lagi seperti sebelum hamil tuh susah. Makanya tolong batasi makan nasi. Ya. Nah kemudian yang kedua minumnya susu. Ya, susu untuk hamil kan banyak sekarang. Tapi kalaupun sampai nggak ada susu untuk hamil, susu biasa juga nggak apa-apa. Ya, kenapa sih susu? Karena susu itu mengandung protein yang tinggi. Ya. Yang ketiga, Anda harus minum obat tambah darah, pil tambah darah. Karena biasanya di wanita di Indonesia ini angka anemia pada kehamilan cukup tinggi, 70%. Ya, sehingga ketika dia hamil, dia harus mengkonsumsi pil tambah darah. Banyak kok, tinggal beli aja di online shopping, itu juga bisa. Kalau dapat dari zat-zat besi gitu ya dok ya? Dapat dari dokternya syukur. Ketika dia datang, tapi kan katanya dia nggak mau datang ke dokter dulu. Itu dia. Itu cari saja pil zat besi dan asam folat. Nah, seperti itu ya dok ya. Nah ini kalau tadi kita prosedur keamanan pada saat kita mau check up kehamilan, selama pandemi itu mungkin apalagi mungkin yang udah kepepet banget gitu dok untuk bisa datang ke sana gitu dok, itu mungkin apa yang harus benar-benar dihadapi gitu? Ya, kalau sudah kepepet, apa saja sih yang tadi muntah-muntah berat, adanya perdarahan, nyeri, mules terus menerus, ya, kemudian tekanan darahnya tinggi. Pusing-pusing pas tekanan darahnya itu sampai 160, ya itu takutnya kejang, ya. Kemudian juga kencingnya sedikit, ya, tubuhnya menjadi bengkak, eklamsi pereklamsia, ya itu juga harus datang ke dokter. Nah, hanya pada kondisi-kondisi ini sajalah, ya, si ibu hamil ini datang ke dokter. Karena pada kondisi-kondisi yang biasa-biasa aja, tahan-tahanlah dulu di rumah. Gitu loh. Selama dia bisa berdiskus juga dengan dokternya. Dok, saya perlu nggak ke sana sih? Ada apa? Saya muntah-muntah kok, muntahnya agak banyak gini. Coba minum dulu obat mahnya, misalnya tahan dulu. Nanti kalau itu sudah tidak sembuh, baru ibu datang ke rumah sakit ibu dan anak. Seperti itu. Nah ini kalau udah kepengen banget melakukan hubungan intim gitu dok, ada nggak ya dok ini posisi berhubungan yang aman untuk dilakukan gitu dok? Ya. Supaya mungkin tidak kalau sudah cepat. Hamil, oh ya, yang hamil nih, pengen melakukan hubungan, ingat aja minak jinggo. Apa itu? Miring enak nungging monggo. Tuh, ya, jinggo. artinya posisinya miring atau posisinya menungging. Yang hamil nih dok. Yang lagi hamil. Nggak boleh dari atas ke bawah. Karena kan rahimnya kena nanti, tertekan, bisa terjadi perdarahan. Jadi posisi miring dan posisi nungging, makanya minak jinggo. Nah, ya, seperti itu. Kalau posisi misalnya untuk supaya mencegah kehamilan gitu mungkin dok, ada posisi-posisi tertentu gitu? Mencegah kehamilan biasa posisi wanita di atas. Oh gitu. Kalau posisi wanita di atas atau sebutnya apa? Posisi itu Cinderella menunggang kuda. Oh, apa tuh dok? Itu di atas yang wanitanya. Kudanya itu yang dianggap suaminya. Oh gitu. Ya, jadi seperti itu namanya di dalam istilah seksologi ya. Nah itu biasanya sih jarang terjadi kehamilan. Karena apa? Karena cairan spermanya akan keluar lagi akibat gravitasi. Meskipun beberapa bisa terjadi kehamilan juga, tetapi lebih kecil ketimbang wanita yang di bawah, pria yang di atas. Jadi posisi Cinderella menunggang kuda atau female superior ini bisa mengurangi risiko kehamilan. Oh gitu ya. Jadi Anda yang pengen mengurangi risiko atau ya supaya tidak hamil gitu ya, tetapi tetap tidak hamil, tetapi maksudnya tidak mau menggunakan kontrasepsi, ya itu bisa dicoba posisi itu. Kehamilan selama pandemi gitu ya, mungkin juga gimana kita untuk bisa mencegah kehamilan di masa-masa pandemi seperti ini, atau mungkin yang tadi udah ternyata terlanjur hamil tapi ada langkah-langkah yang terbaik yang tadi sudah diberikan oleh Dr. Boyke ya, dan saya jadi banyak banget belajar juga tadi dok, dan mungkin untuk Anda yang pasangan-pasangan suami istri yang baru-baru menikah gitu kan ya, mungkin memang harus menunda dulu gitu dok. Menunda dan saling mengerti.
Ya. Kadang-kadang yang pengen buru-buru hamil kan yang lakinya juga kadang-kadang pengen Iya, buru-buru pengen punya anak dan sebagainya. Kita harus mengerti bahwa suasana ini adalah suasana yang tidak terlalu mendukung untuk suatu kehamilan. Ya, jadi tadi pertama untuk mencegahnya. Ya. Untuk mencegah gunakanlah kondom atau pil. Ya. Ya, atau cara yang sangat alami adalah sistem cabut. Ya. Dia ketika mau keluar kemudian dicabut. Itu Ya. juga atau azal. Itu bisa dipakai. Yang penting tidak hamil. Ya. Nah, bagi mereka-mereka yang ya udah keburu hamil, nggak usah takut, jangan diaborsi. Ya. Tapi teman ninja bisa melakukan kunjungan 1 kali aja dalam 3 bulan. Pertama adalah untuk meng-USG bahwa kondisi kandungan itu bagus. Ya. Ya, Anda minta nomor teleponnya, kemudian bisa mengkontak dokternya. Kemudian 3 bulan kemudian sekali lagi itu untuk melihat posisi bayinya normal apa enggak, Ya. sungsang apa enggak. Kemudian semester terakhir ya sekali menjelang itu nanti mungkin harus dikasih tahu tanda-tanda kapan bersalin dan sebagainya. Kapan Anda perlu banget mengunjungi dokter kandungan? Ya. 1, kalau mau ketemu dokter kandungan kalau enggak di klinik, ya di rumah sakit ibu dan anak, jangan di rumah sakit umum, apalagi rumah sakit yang menerima pasien-pasien COVID, apalagi rumah sakit yang menerima penyakit-penyakit selain ibu hamil dan melahirkan. Ya. Kemudian yang terpenting juga adalah kalaupun sampai terjadi kehamilan maka penghematan harus betul-betul dilakukan. Ya, bagi mereka-mereka yang sudah di PHK ataupun sampai gajinya dirumahkan dan sebagainya, usahakan ikut BPJS. Ya, meskipun sekarang kan semua harus ikut, ya, betul. karena usahakan persalinan itu dibantu. Iya. Jadi tidak perlu mengeluarkan biaya yang cukup banyak. Betul. Ya. Yang kedua adalah ketika Anda pergi ke rumah sakit selalu ikuti protokol pemerintah. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, kemudian juga selama hamil naikkan daya tahan tubuh Anda. Dan kalaupun suami lagi hamil meminta, jangan lupa posisi minak jinggo, miring enak, nungging monggo. Nah itulah tips dari saya ya, seperti itu. Terima kasih banyak Dr. Boyke. Ini sangat menarik sekali ya obrolannya nih ya, seru banget hari ini. Nah, mudah-mudahan Dr. Boyke selalu sehat ya, keluarga semua juga sehat-sehat selalu ya. Karena kita masih perlu banget ya tentunya masukan-masukan dari seorang pakar seperti Dr. Boyke, apalagi di dalam masa-masa pandemi seperti ini. Dok, terima kasih sekali lagi. Sama-sama teman-teman Indra, Ninja, senang sukses banget selalu ada dokter ya. di sini. Mudah-mudahan teman Ninja juga bisa belajar ya bahwa kehamilan itu tidak perlu harus terlalu ditakutkan. Ya. Tapi kalau memang bisa dicegah, tegahlah. Tapi kalau memang sudah terjadi, lakoni saja. Nah. Asal ikuti protokol, Anda juga bisa selamat kok sampai proses persalinan terjadi ya. Terjadi Oke. ya Dok, amin ya robbal alamin. Nah teman Ninja nih jangan lupa ya like dan subscribe Ninja Express supaya nggak kelewatan obrolan yang lotok lainnya. Kalau gitu saya mengucapkan terima kasih, saya Indra Bekti. Sampai bertemu di episode Ninja Talk selanjutnya. Dan jangan lupa untuk kamu ya bisa mendapatkan Rp500.000 untuk 5 pemenang ya untuk mendapatkan OVO Cash. Makanya nih di subscribe, di share, di like, di komen dan ditonton terus Ninja Talk, obrolan yang ngelotok. Bye bye.